Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, semuanya tadi kita sudah menyaksikan ya tentang presentasi. Jadi pastinya yang belum bergabung di sini ya akan merasa melihat hasil yang kita lihat tadi itu kayak kayak dalam mimpi, Bapak Ibu ya. Di awal saya juga begitu. Nah, sebenarnya di sini bagi saya di awal saya bergabung itu kayak gimana ya Bapak Ibu, kayaknya saya bisa apa enggak, karena latar belakang saya tuh bukan petani, tapi nyatanya sangat luar biasa banget. Jadi setelah tadi kita tonton tentang presentasi dari produk-produk kita, mungkin di antara Bapak Ibu ada pertanyaan, apapun itu pertanyaannya bisa ditanyakan. Nanti saya serahkan juga dari pertanyaan Bapak Ibu nanti akan dibantu untuk dijawab oleh Bang Arjun. Kalau pertanyaan itu andai kata ada yang ditanyakan hal-hal yang lain tentang pertanian, kesehatan, atau apapun, kita siap untuk menjawab asalkan kita bisa sesuai dengan pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, tidak melenceng. Oke? Okay? So, silakan bagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya, Bang Arjun ready untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan open open mic ya. Jadi andai kata ada pertanyaan, monggo silakan. Pak Ida Bagus, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu Sukma, Pak Rudano, siapa duluan bisa gini mic-nya dibuka ya? Ada yang mau bertanya? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ida Bagus, silakan mau ditanyakan apa? Terima kasih. Ya, mungkin saya mau menanyakan tentang manfaat dari Fornas, apa namanya lupa saya. Fornas Soil Treatment. Kalau kita gunakan sesuai dengan fungsinya, kan dia bisa menguraikan residu kimia yang ada di tanah. Nah, untuk jangka panjang, apakah pada lahan tersebut perlu kita tambahkan lagi pupuk organik yang lain, misalnya seperti pupuk kandang atau kompos? Apakah kita hanya menggunakan Fornas Soil Treatment saja untuk kedepannya? Ya, mungkin segitu saja dulu. Terima kasih. Oke, silakan Bang Arjun, saya berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ida Bagus. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Rama. Nah, sekali lagi saya ingin menyapa dulu teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir dalam Zoom malam ini. Selamat malam semuanya. Sehat selalu dan sehat bahagia untuk kita semua. Nah, kebetulan malam hari ini kita juga kehadiran top leader Indonesia, Bapak Adi Yulianto, dan juga Ibu Ratu ya, yang sudah menjadi seorang emerald di bisnis ini. Dan juga di sini hadir juga orang-orang yang luar biasa seperti Bapak Suroso, Bang Joko Rianto ya. Ini adalah teman-teman kita yang banyak sekali memberikan pandangan, gambaran, contoh-contoh di lapangan tentang potensi fakta-fakta mengapa produk kita ini begitu fenomenal di Indonesia dan bahkan di negara luar. Nah, saya lebih senang hari ini kita interaktif ya, karena saya lihat dari seluruh peserta ini semua sudah keluarga besar PT AWM Starlife Indonesia ya. Nah, untuk pertanyaan Bapak Ide Bagus, saya akan berikan ke Bapak Adi Yulianto atau Bapak Joko, yang mana beliau ini berpengalamannya luar biasa ya. Mungkin bisa dibantu Bapak Adi Yulianto atau mungkin Pak Joko. Saya ingin malam ini kita interaktif, karena saya lihat ini peserta semuanya adalah keluarga besarnya yang sudah jadi member ya. Silakan mungkin dari Bapak Adi Yulianto atau Pak Joko bisa bantu pertanyaan dari Bapak Ide Bagus tadi. Mungkin dari Bapak Adi Yulianto dulu ya. Beliau adalah seorang emerald di usaha ini. Silakan Pak Adi Yulianto. Oke, selamat malam semuanya. Maaf saya Malam. tidak open kamera. Jadi kalau kita bicara soil treatment, pada prinsipnya itu sebelum kita memakai pupuk Fornas itu sebuah nutrisi yang sudah cukup, dalam arti kalau Pak Didi sebagai formulatornya itu sudah mengatakan para petani sudah tidak perlu lagi mencari apapun ketika nanti lahannya sudah siap organik.
semua kebutuhan tanaman mulai tanaman jangka pendek, jangka panjang, tanaman keras ataupun tanaman musiman kalau sudah pakai Pornas itu sudah tidak memerlukan lagi tambahan pupuk atau nutrisi lain. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi kalau sudah kondisi lahannya siap organik. Nah, lahan siap organik itu seperti apa? Saya sering sekali setiap ketemu dengan para petani itu men-sharingkan salah satu petani kami yang ada di Lamongan. Beliau itu membuka lahan di salah satu hutan, ya, di mana lahan itu ditebang dan ditanami jagung. Tetapi karena kondisi lahan yang jangkauannya sangat sulit dikarenakan akses ke sana tidak bisa dilalui dengan mobil, motor pun sangat susah. Sehingga cerita setelah tanam umur 2 minggu, lahan 1/4 hektar itu hanya dipupuk Pornas 2 saset saja. Nah, setelah dipupuk 2 saset Pornas dengan luasan lahan 1/4 hektar, itu sudah tidak pernah lagi dikunjungi karena jangkauan atau akses ke sana sangat sulit. Singkat cerita, menjelang panen, si pemiliknya itu berkunjung ke sana dengan beberapa mitra untuk melihat perkembangannya seperti apa. Ternyata hanya dengan dipupuk 2 saset itu pakai yang kuning, pertumbuhan jagung walaupun bibitnya itu hanya pakai tongkol 1, tapi anehnya munculnya tuh tongkol 2 dan tingginya tuh 3 meter. Hanya dengan 1 kali pemupukan dan itu pun hanya 2 saset. Sama kondisinya seperti petani kami di lereng Gunung Arjuna, ya, petani kopi, di mana lereng itu juga jarang tersentuh bahan kimia dan alirannya air gunung sangat kaya dengan unsur hara. Begitu dipupuk pakai Pornas, pohon kopi yang umumnya bisa berbuah atau mulai belajar berbuah itu rata-rata 2,5 tahun atau 3 tahun. Tapi di lahan itu sangat mengejutkan sekali, di mana umur kopi petani kami masih 7 bulan, itu sudah bisa berbuah sangat lebat. Dan luar biasanya petani kopi umumnya itu panennya 1 tahun sekali. Tetapi petani kami yang di lereng Gunung Arjuna setelah pakai Pornas, itu panennya bisa sepanjang tahun. Atau ketika kopinya sudah mulai memerah, di ujungnya itu keluar bunga baru bakal buah lagi. Nah, itu salah satu contoh, tetapi masih banyak, tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Sebuah lahan ketika dipakai full Pornas, hasilnya sangat luar biasa. Tetapi itu adalah lahan hutan dan pegunungan. Nah, sekarang kalau kita bicara umumnya lahannya para petani, pertanyaan mereka, apakah bisa pakai pupuk Pornas ini irit biaya pupuk? Jawaban saya sangat bisa. Ketika lahannya para petani itu sudah seperti lahan petani kami yang di Lamongan, yaitu hutan belantara yang dibuka, ataupun lahan di lereng pegunungan di mana aliran air aliran air dari gunung itu sangat kaya dengan unsur hara. Sehingga hanya membutuhkan NPK sedikit saja, itu sudah sangat luar biasa pertumbuhannya. Nah, kembali lagi ke soil treatment. Apa fungsinya soil treatment? Fungsinya soil treatment adalah membantu para petani bagaimana lahan para petani itu bisa kembali seperti ketika nenek moyang mereka tebang hutan. Kembali seperti yang tadi saya ceritakan di Lamongan, yaitu ada hutan yang dibabat terus ditanami jagung, ataupun di lereng Gunung Arjuna di mana aliran air gunung sangat tinggi unsur hara dan di sana kebetulan tidak banyak memakai pupuk kimia. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kondisi umumnya lahan para petani yang rata-rata sudah setengah abad lebih memakai pupuk kimia, mulai dari nenek kakek kita dulu, dan residu kimia terus menumpuk. Nah,
Kalau kita bicara residu kimia yang terus menumpuk, itu salah satu efeknya menimbulkan kondisi pH tanah yang asam. Di mana nanti teman-teman bisa browsing, ketika lahan tanah kita asam, walaupun kita pupuk dengan kandungan pupuk yang sangat bagus, itu belum bisa maksimal pertumbuhannya. Bukan pupuknya yang bagus, tetapi unsur hara yang terdapat dalam pupuk itu tidak dimakan atau tidak bisa diserap oleh tanaman yang kita tanam. Nah, artinya kalau kita bicara pertanian, tugas kita selaku petani bukan hanya sekedar menyiapkan pupuk yang berkualitas, tetapi tugas kita adalah memastikan bahwa pupuk yang kita aplikasikan ke lahan kita itu betul-betul bisa diserap atau dimakan oleh tanaman kita. Karena kalau kita aplikasikan tanaman kita pupuk yang berkualitas pun, yang non subsidi, di mana harganya satu karung atau satu sak bisa di atas 800.000, kalau kita aplikasikan pupuk itu pun, kalau kondisi lahan kita tidak memungkinkan atau alias masih banyak PR, nanti saya akan jelaskan, pupuk yang bagus itu tidak bisa dimakan maksimal oleh tanaman. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, nanti teman-teman bisa browsing, banyak unsur-unsur dari pupuk ketika diaplikasikan di lahan yang kondisi pH-nya di bawah 5 atau bahkan 4,5, itu unsur hara itu banyak yang terikat di tanah. Sehingga ketika kita aplikasikan pupuk, itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena terikat di tanah. Ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat lagi, kalau kita aplikasikan di kondisi lahan yang struktur tanahnya tidak ideal, di mana kalau kita aplikasikan pupuk terlalu banyak kimia, itu bisa mengakibatkan kandungan dari unsur hara itu malah berubah menjadi racun. Contoh ya, sebentar saya akan cari datanya. Salah satu contoh ketika kita aplikasikan pupuk terhadap lahan yang kondisi pH-nya rendah. Unsur magnesium, kalsium, dan fosfor itu akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman kita. Jadi banyak sekali cerita-cerita para petani itu sudah beli pupuk mahal-mahal, ketika diaplikasikan ternyata tidak begitu mendapatkan hasil secara signifikan kepada tanamannya. Sehingga petani mengatakan, waduh cilaka, ini saya mendapatkan pupuk palsu. Nah, bukan seperti itu. Jadi lahan kalau pH-nya rendah, itu unsur seperti magnesium, kalsium, dan fosfor itu akan terikat secara kimiawi di tanah sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Bahkan ada unsur seperti aluminium dan mangan yang bersifat merugikan tanaman, malah menjadi amonia atau unsur racun terhadap tanaman kita. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi petani atau bercocok tanam, bukan hanya sekedar menyiapkan pupuk yang bagus, tetapi tugas kita sebagai petani adalah memastikan betul-betul pupuk yang kita aplikasikan itu betul-betul bisa dimakan oleh tanaman kita. Nah, salah satu contoh kalau kita bicara tadi, kenapa hutan belantara itu tidak pernah ada cerita orang memupuk tapi bisa sangat subur. Karena kondisinya sangat ideal, mulai dari struktur tanahnya dan ekosistemnya. Jadi kalau kita bicara lahan para petani, bagaimana bisa kembali seperti hutan tadi, salah satu solusinya adalah soil treatment, di mana fungsinya mikroba premium yang ada di soil treatment itu ketika kita aplikasikan di tanah, mikroba itu akan mengeluarkan enzim, di mana enzim itu akan mengurai residu kimia. Nah, tadi Bapaknya ada pertanyaan, apakah bisa jangka panjang
kita gunakan soil treatment, kalau untuk di awal pasti tidak bisa. Karena mikroba yang ada di soil treatment ketika kita aplikasikan terhadap lahan kita di mana tingkat residu kimianya masih sangat tinggi, itu tidak akan bisa bertahan lama. Mereka akan mati. Karena lahan atau tanah yang mengandung banyak unsur kimia itu bukan tempat hidupnya mikroba. Nah, sampai kapan mikroba itu bisa bertahan hidup? Sampai residu kimianya itu bersih. Nah, kalau para petani tanya sampai kapan lahan saya itu bisa terbebas dari residu kimia, pertama tergantung tingkat keparahan atau tingkat banyak sedikitnya residu kimia yang terendap di situ, dan tergantung dengan perilaku atau budaya para petani. Nah, contoh saya punya para petani yang ada di Jember, itu hasil panennya diekspor ke Eropa ya, ke Eropa, mulai dari jeruk dan buah naga. Itu memang lahannya sudah mendapatkan sertifikasi organik, di mana dipastikan di lahan itu sudah tidak ada residu kimia lagi dan mikroba sudah bisa hidup senang di situ, ya. Tetapi walaupun sudah mendapatkan sertifikasi organik dan sudah bisa membuat para mikroba hidup nyaman di tanah itu, para petani tidak bisa sembarangan. Contohnya aliran air yang masuk, mereka pakai air sumur ataupun sumur bor. Dia ngebor air tanah untuk pengairannya. Mereka tidak bisa menggunakan lagi air sungai, di mana air sungai dari aliran atas itu banyak petani yang memakai pestisida, fungisida, dan herbisida ya, obat rumput yang mengalir ke sungai yang bisa potensi membuat mikroba yang sudah hidup senang di lahan itu kembali lagi mati dan sehingga tidak bisa menjaga penguraian residu. Jadi yang mengurai residu dari kimia itu adalah enzim yang dikeluarkan oleh mikroba. Nah, untuk bisa menjaga bagaimana residu kimia itu selalu bersih di tanah kita, kita harus menjaga bagaimana para mikroba bisa selalu hidup di lahan kita. Nah, dan biasanya teman-teman untuk mengetahui salah satu indikasi kalau lahan mereka sudah mulai layak untuk hidup para mikroba, itu biasanya ditandai dengan banyaknya cacing dan belut yang hidup. Nah, itu salah satu tanda hewan-hewan kecil sudah mulai bisa hidup di lahan itu dengan mulai beriringnya berkurangnya residu kimia yang ada di dalam lahan. Nah, ketika sudah banyak mikroba, belut, cacing yang hidup di situ, pergerakan mereka di tanah itulah yang akan menjaga struktur tanah selalu ideal. Jadi kalau kita bicara tanah itu punya struktur, punya pori-pori yang harus seimbang. Di mana kalau struktur tanah itu ideal, tanah akan senantiasa bisa menyimpan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tetapi perubahan struktur tanah itu bisa berubah diiringi dengan banyaknya unsur kimia yang ngendap di tanah. Bisa mengakibatkan struktur tanahnya mengecil atau membesar. Contoh, kalau kita ibaratkan struktur tanah itu besarnya seperti bola kasti ya, atau bola tenis ya, ketika kita sirami atau turun hujan, air itu akan tersimpan sebesar bola tenis di setiap pori-pori di tanah kita. Tapi beriring banyaknya unsur kimia yang kita aplikasikan, dan ketika tanah kita sudah banyak unsur kimia, mikrobanya mati, sehingga sudah tidak ada lagi yang menjaga struktur tanah, akhirnya struktur tanah kita rusak. Ketika struktur tanah kita mengecil, akhirnya sebesar kelereng contohnya, akhirnya ketika kita sirami atau turun hujan, yang awalnya tadi tanah bisa menyimpan
kandungan air itu sebesar bola tenis, akhirnya sebesar kelereng, sehingga cenderung tanah itu kering. Kalau tanah itu kering, itu akan membuat pertumbuhan akar sulit berkembang. Begitu juga kalau struktur tanah menjadi besar, contohnya sebesar bola, yang awalnya sebesar bola tenis akhirnya menjadi sebesar bola voli atau bola sepak bola. Di mana ketika kita sirami atau turun hujan, partikel air yang terkandung di dalam air itu sebesar bola-bola tadi. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan tanahnya nyeren atau tanahnya menjadi cenderung basah. Sehingga apapun jenis tanaman yang kita tanam di situ cenderung kena penyakit busuk akar. Nah, fungsi dari menjaga struktur tanah itu biar kandungan air tetap ideal sehingga bisa membuat tanaman apapun yang kita tanam itu bisa tumbuh berkembang akarnya dengan mudah dan tidak kena busuk akar. Nah, yang bisa menjaga struktur tanah tetap ideal itu adalah pergerakan hewan-hewan kecil. Dan yang membuat hewan-hewan kecil itu bisa tetap hidup adalah residu kimia yang sudah tidak ada di lahan kita. Yang bisa mengurai residu di lahan kita adalah enzim yang dikeluarkan oleh mikroba. Pada prinsipnya, kalau kita menggunakan soil treatment secara berkala, insya Allah itu akan terus menjaga residu kimia akan terus terurai, teriringnya setiap kali kita rutin menggunakan soil treatment. Kalau kepada petani-petani saya menganjurkan minimal kalau di musim kemarau itu sebelum tanam aplikasikan soil treatment. Tapi kalau di musim hujan, karena cenderung tanah itu pH-nya turun ketika musim hujan, di pertengahan musim atau 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan, saya minta mereka untuk aplikasikan soil treatment lagi. Tapi kalau di musim kemarau cukup sebelum tanam atau 3 bulan atau 4 bulan sekali. Pada prinsipnya kita selaku petani yang sangat tahu persis kondisi lahan tanah kita. Kalau kita lihat cacingnya sudah mulai banyak muncul, belut-belutnya sudah senang hidup di situ, itu indikasinya mikroba atau hewan-hewan kecil juga sudah senang hidup di tanah kita. Itu salah satu indikasi kalau lahan kita sudah mulai terbebas dari unsur residu kimia. Itu salah satu indikasi mulai tanah kita dibenahi menuju struktur tanah yang ideal. Kalau tanah kita sudah ideal, disitulah kita sudah mengatakan lahan kita sudah siap organik atau lahan kita sudah seperti hutan. Intinya gitu, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri sampai kapan saya memakai soil treatment. Kalau sudah nanti belut hidup di situ, cacing banyak hidup di situ, nah untuk menjaganya mungkin bisa 6 bulan sekali. Kalau betul-betul petani bisa membuat budaya yang bagus, air tanahnya air untuk aliran sungainya itu dijaga, syukur-syukur memakai air tanah atau air sumur, itu bisa menggunakan soil treatment 1 tahun sekali ke depannya kalau sudah yakin lahan kita sudah ideal atau kembali seperti hutan. Ya. Sementara itu dari saya untuk penjelasan soil treatment bisa dikembangkan sendiri, teman-teman bisa menyimpulkan pada prinsipnya soil treatment itu kita gunakan untuk selalu menjaga bagaimana tanah kita itu kembali seperti lahan ketika nenek moyang kita tebang hutan. Struktur tanahnya ideal, terbebas dari residu, sehingga tanah kita bisa dikatakan sudah siap organik. Di situ kita sudah bisa menggunakan penanaman, sudah tidak pakai pupuk kimia lagi atau full 100% Pornas. Gitu ya. Iya, terima kasih Bapak Adi Ilianto, luar biasa ya, sangat detail sekali, transparan, semua jelas sekali. Kalau saya boleh ambil maknanya di sini teman-teman, memang dalam pengembalian unsur tanah itu menjadi lebih baik itu memang butuh waktu, butuh proses. Betul ya Pak Adi ya? Jadi butuh Iya, waktu. betul. Karena setiap daerah kan ada beda-beda ya Pak Adi ya. Kalau daerah yang pegunungan otomatis juga sedikit sekali lah unsur kimia yang terjadi. Tapi kalau di lahan pertanian Pasti. yang mayoritas, ya betul sekali. Itu memang butuh waktu. Nah, karena Saya untuk mengembangkan. pribadi kalau untuk pertanian belum pernah mengalami kegagalan kalau saya mengaplikasikan di lahan di lereng-lereng pegunungan, di mana airnya pasti sangat kaya unsur hara, tanahnya masih belum banyak tercemar, beda dengan lahan-lahan pertanian yang di bawah, di mana aliran
dari sungai membawa banyak-banyak kimia dari atas itu beda, pasti beda. Dan kalau kita bicara pertanian yang ada di bawah, saya tidak mengatakan hasil panennya langsung baik. Saya tidak berani. Saya cuma mengatakan dengan Pornas kita bisa membantu petani menurunkan biaya pemupukan dengan hasil panen minimal sama. Tetapi kita bisa sambil membenahi tanah. Kalau sudah kita pastikan, biasanya saya cek indikasinya, kalau cacing sudah banyak hidup di situ, belut sudah hidup di situ, saya cek pH-nya sudah di atas 6 bahkan 6,5, saya berani mengatakan pakai pupuk kimia 10% saja, sisanya Pornas, insya Allah hasil panennya jauh lebih baik daripada kimia. Kalau sudah kondisi lahannya pH-nya di atas 6 bahkan 6,5 dan cacingnya banyak hidup. Tapi kalau cacingnya tidak ada di waktu dibajak, tidak ada hidup cacing di situ, pH-nya di bawah 5, saya tidak berani mengatakan pakai Pornas nanti panennya lebih baik. Saya cuma mengatakan hasil panennya minimal sama, tapi petani bisa merasakan minimal pupuknya lebih murah biayanya. Sambil kita menunggu pembenahan tanah, ketika nanti kondisi lahannya sudah bagus, dengan indikasi cacing sudah mulai banyak hidup, dan pH-nya sudah mulai normal, baru kita bicara menggunakan Pornas dengan biaya pupuk jauh lebih murah, insya Allah hasilnya lebih bagus. Gitu. Luar biasa sekali Pak Adi ya, kita dapat ilmu pengetahuan yang baru tentang sebuah makna daripada bagaimana pembenahan tanah akan bisa lebih berkualitas. Kalau kita melihat sejarah nih, sejarah teman-teman Indonesia ini, seperti apa yang beliau sampaikan benar sekali. Ya, jadi kalau kita melihat era tahun 60-an atau 70-an, tanah Indonesia sangat subur sekali. Hanya saja, nah, begitu kedatangan pupuk kimia, walaupun cuma 10% itu, wah, dahsyat banget pertumbuhannya. Cuman yang jadi kendala seperti ini teman-teman. Karena terlalu sering memakai pupuk kimia yang berlebih, lupa dengan unsur hara tanah yang harusnya perlu organik. Nah, itu yang membuat lama-lama bertahun-tahun sehingga tanah mengalami masalah, jadi rusak. Itu juga secara otomatis juga mengganggu pertumbuhan daripada tanaman yang kita tanam. Betul gitu Pak Di ya? Nah, jadi teman-teman perlu yang namanya proses waktu ya. Jadi bukan Pornas ini sebagai yang terbaik, tapi paling tidak sekurang-kurangnya dengan Pornas kita akan bisa membuktikan menjadi lebih baik secara bertahap. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan soil treatment. Apalagi kandungan yang ada di dalam pupuk Pornas ini adalah pertama adalah humus, yang kedua adalah zat pengurai residu kimia, ada unsur makro NPK, unsur mikro Fe, enzim, besi, zinc, Na, NO, dan ada 18 unsur yang ada di dalamnya. Dan juga ada CPT Hayati. Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk Pornas ini secara bertahap, secara kontinu, dan tidak bisa sekali teman-teman, semuanya butuh waktu. Kalau di Bali nih Pak Adi, teman-teman ya, di Bali kami sudah praktekkan itu setiap 5-6 bulan sekali penggunaan soil treatment, dan hasilnya pun juga beragam, ada yang besar, ada yang sedang, jadi tergantung bagaimana kondisi tanah yang sedang terjadi pada saat itu. Nah Pak Adi, apakah bisa pupuk kimia ini dikombinasikan dengan pupuk Pornas Pak Adi? Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna, silakan Pak Adi. Pak Adi? Atau mungkin Pak Joko Rianto? Ini mic-nya Pak Adi mati, ya. Atau mungkin Pak Joko bisa menambahkan? Baiklah. Jadi begini Mbak Ratna, bisa dikombinasikan dengan pupuk kimia, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita lakukan dulu pembenahan tanah secara maksimal. Penggunaan pupuk kimia bisa, tapi dengan batasan yang selogisnya atau sewajar-wajar saja, seperti itu ya. Jadi penggunaan pupuk kimia bisa. Betul. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara kimia, asalkan penggunaannya tidak lebih dari 30%, itu masih bisa ditanggulangi oleh mikroba kita. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Apakah soil treatment bisa dikombinasikan dengan pupuk kimia dan apakah akan mati enzim? Jadi kalau bicara enzim itu sangat aman. Jadi contohnya pupuk yang cair atau yang kuning itu dimasukkan bukan mikrobanya,
tapi enzim. Nah, enzim ini adalah zat yang dikeluarkan oleh mikroba. Jadi bukan makhluk hidup. Sehingga bisa sekali dicampur dengan pupuk kimia, bahkan pestisida pun nggak apa-apa. Karena sifatnya bukan makhluk hidup. Di situ adalah senyawa yang dikeluarkan oleh mikroba, ya, yaitu enzim. Kalau enzim itu aman. Sifatnya enzim itu untuk mengurai residu kimia. Nah, yang mengeluarkan enzim itu mikroba. Nah, mikroba itu yang tidak boleh dicampur dengan eh, yang sifatnya racun, seperti pestisida atau fungisida. Contoh, kalau kita bicara pupuk kita yang serbuk, itu ada mikrobanya, sama seperti soil treatment. Kalau soil treatment dan yang pupuk kita yang putih atau yang serbuk, itu tidak boleh dicampur dengan bahan sejenis herbisida, obat rumput, ataupun pestisida buat bunuh hama. Karena di situ sifatnya racun. Nah, sedangkan yang terdapat di dalam soil treatment dan yang terdapat di dalam Pornas yang kuning itu kandungannya mikroba, makhluk hidup, tidak boleh dicampur dengan racun. Tapi kalau yang kuning itu bisa, karena di situ kandungannya enzim. Sekali lagi, enzim itu senyawa atau zat yang dikeluarkan oleh mikroba, jadi sangat aman. Nah, bahkan di sini apakah bisa digunakan untuk ayam boiler? Nah, ini sangat bisa sekali karena pupuk kita yang cair itu bukan kandungannya bukan mikroba tapi enzim. Dan enzim itu sangat penting sekali buat pencernaan. Di kita, di pupuk kita yang kuning, yang cair, itu juga mengandung banyak mineral dan mineralnya kita itu organik, bukan mineral dari kimia. Sehingga unsur-unsurnya sangat aman buat makhluk hidup. Dan kalau kita bicara buat ayam boiler yang sangat luar biasa, zat PT kita. Jadi kalau kita bicara pakan zaman dahulu sebelum 2018, itu masih mengandung antibiotik sangat tinggi sekali. Tujuannya untuk memperbaiki pencernaan sehingga ketika ayam itu memakan pakannya, nutrisi yang terhadap dalam pakan itu bisa diserap sempurna oleh si ayam. Sehingga hormon perangsang tubuhnya sangat tinggi, sehingga membuat para peternak sebelum tahun 2018 itu bisa memiliki keuntungan sangat luar biasa besar karena ayam mereka cepat besar. Nah, tapi setelah 2018, setelah diperlakukan aturan tidak boleh mencampurkan pakan dengan antibiotik, sehingga pertumbuhan ayam para peternak tidak seperti dulu, sehingga penurunan keuntungan pasti terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan adanya Pornas yang kuning, itu bisa membuat para peternak itu nostalgia bagaimana mereka bisa mengembalikan histori masa lalu dengan keuntungan sangat luar biasa besar, di mana keuntungan pertama ketika diaplikasikan Pornas yang kuning tercampurkan dengan minumnya bisa membuat DOC atau ayam yang baru dimasukkan, bibit yang dimasukkan, itu tingkat stresnya berkurang tajam sehingga 10 hari pertama biasanya tingkat kematian bisa di atas 2%, tapi dengan aplikasi Pornas yang kuning itu bisa menurunkan kurang dari 1%. Jadi keuntungan dari tingkat kematian dengan adanya tingkat stres yang berkurang itu bisa membuat ayam bisa bertahan hidup di kondisi yang ekstrim atau tidak gampang stres. Ditambah lagi dengan kondisi pencernaan yang sehat, itu mengakibatkan kualitas kotorannya bagus atau lebih kering daripada biasanya. Di mana kalau kotoran si ayam itu cenderung basah, diakibatkan dengan kondisi pencernaan yang kurang bagus, sehingga membuat keseimbangan elektrolit si ayam itu kurang seimbang, sehingga dampaknya itu membuat ayam cenderung dehidrasi dan banyak minum. Kalau kotoran si ayam itu basah, membuat kondisi kandang berbau, dan penguapan amonia itu yang akan membuat hewan sangat terganggu sekali, mulai dari nafsu makan dan menimbulkan banyak virus bakteri yang muncul ketika penguapan amonia tinggi diakibatkan dari kualitas kotoran yang basah. Ya, seperti itu. Jadi kalau dikombinasikan dengan pupuk kimia, kalau untuk yang kuning boleh. Tapi kalau untuk yang soil treatment, saya sarankan diaplikasikan sebelum tanam. Sehingga
resiko ketika diaplikasikan di lahan yang tingkat residu kimianya tinggi, ketika diaplikasikan soil treatment, kalau pas ada tanamannya, apalagi tanamannya itu daunnya masih kurang dari 30 cm jaraknya dengan tanah, penguapan residu kimia yang berbentuk amonia itu akan bisa membuat dahan atau daun kuning. Nah, daripada itu terjadi, mending atau bagusnya soil treatment itu diaplikasikan 1 minggu atau 10 hari sebelum tanam. Itu sangat bagus sekali. Apalagi dicampur dengan Pornas yang kuning, di mana lahan itu sebelum ditanami itu sudah banyak mengandung unsur hara. Ketika nanti bibit ditanam, pertumbuhannya sangat lebih cepat daripada rata-rata. Apalagi kalau si petani mau terlebih merendam bibitnya itu dengan Pornas yang kuning. Baik padi ataupun jagung, minimal 8 jam atau semalam itu bibitnya yang sebelum ditabur ke tanah itu direndam pakai Pornas yang kuning, itu nanti teman-teman petani bisa melihat pertumbuhan kita itu jauh lebih signifikan daripada yang tidak dipakai perendaman. Gitu ya. Wah, Apa luar biasa ya Pak Adi ya. Artinya begini Pak Adi, kalau untuk menggunakan pestisida itu masih layak ya, kecuali fungisida ya Pak Adi ya. kalau untuk pestisida itu kan untuk hama, itu sifatnya Ya, racun. Fungisida untuk jamur. Atau iya, herbisida, kalau tentunya herbisida pasti nggak boleh karena itu sifatnya sudah racun sistemik untuk rumput. iya, iya, betul sekali. Nah, kalau untuk yang tadi ternak ayam berarti dia lebih menyasar kepada pencernaan ya Pak Adi ya, yang vegetatif yang kuning ya. Pada prinsipnya hewan hidup atau makhluk hidup itu diawali dari pencernaan. Kalau tanaman diawali dari akar. Kalau manusia dan hewan itunya pastinya pencernaan. Karena kalau sistem pencernaan mereka tidak bagus, nafsu makannya pasti berkurang dan pertumbuhannya pasti tidak bisa maksimal. Pada prinsipnya itu. Tetapi juga banyak kandungan-kandungan yang terdapat dalam Pornas, contohnya mineral. Itu sangat bagus buat kesehatan daya tahan tubuh si ayam. Ditambah lagi juga ada kalium, itu sangat bagus buat pertumbuhan cangkang telur kalau untuk ayam petelur. Apalagi ada kalsiumnya, sangat bagus buat pertumbuhan tulang. Jadi sangat kompleks. Jadi kalau kita bicara Pornas ini bukan hanya sekedar yang kuning loh ya, bukan hanya sekedar bagus buat merangsang pertumbuhan buat tanaman, tapi juga sangat bagus buat merangsang buat pertumbuhan hewan ternak. Itu pada prinsipnya. Luar biasa. Kalau pengalaman Pak Adi nih tentang ayam pedaging itu bisa menghemat berapa Pak dengan jumlah komposisi jumlah ayam dan pakannya lebih hemat berapa Pak dalam waktu satu periode Pak? Jadi gini, kalau kita bicara ayam khususnya, kalau saya sih menganjurkan ayam boiler. Karena kalau ayam telur, ini biasanya ya, saya kalau ketemu dengan petani, kalau ayam telurnya itu masih produksi di atas 90%, mereka pasti mengatakan nanti aja kalau produksinya sudah mulai menurun atau sudah mau akhir, saya akan hubungi Bapak untuk ambil Pornasnya. Itu justru kalau dari sisi bisnis kurang bagus. Dan justru kalau kita bicara ayam telur sudah mulai akhir, kalau akhirnya hanya karena umur, itu masih bisa kita tolong dengan Pornas, kita bisa memperpanjang atau memperbaiki kualitas. Tetapi kalau akhirnya ini karena masalah yang lain, kita tidak tahu karena banyak faktor. Juga tidak sedikit di lapangan ayam petelur yang harusnya akhirnya itu di atas 2 tahun atau minimal 2 tahun, 1,5 tahun sudah mulai bermasalah. Itu juga banyak faktor dari kebiasaan para peternaknya, cara mereka untuk merawat atau memberi fasilitas apa namanya vitamin terhadap peternaknya. Tapi kalau kita bicara ayam boiler atau ayam pedaging, ini lebih simpel. Karena kalau kita bicara ayam boiler, kalau ketemu dengan peternak yang masih konvensional, saya mengatakan konvensional itu kategori peternaknya itu hanya mengandalkan fasilitas dari perusahaan atau PT rekanan mereka. Vitamin ya hanya mengandalkan dari PT-nya,
pakan yang hanya mengandalkan dari PT-nya, itu peternak-peternak yang konvensional seperti itu ketika diaplikasikan Pornas, rata-rata walaupun testimoni kita itu bisa panen maju di atas 3 hari, bahkan ada yang 5 hari, tetapi saya selalu mengatakan kepada peternak itu hanya 2 hari saja. Karena kalau kita bicara lebih maju 2 hari saja dengan ilustrasi populasi ayam 10.000 ya, ayam 10.000 itu kalau menjelang umur panen atau sudah umur di atas 30 hari, kebutuhan pakan mereka per hari itu 30 sak. 30 sak itu per saknya 50 kilo. Per satu saknya itu harganya kurang lebih 500 ribuan. Jadi per harinya kebutuhan pakan ayam broiler kalau sudah di atas 30 hari dengan populasi 10.000 itu kebutuhan pakan mereka 15 juta per hari. Dengan ilustrasi memakai Pornas dengan maju saja 2 hari, para peternak sudah mendapatkan keuntungan pakan itu 60 sak. Kali 500 ribu itu sudah 30 juta. Dan pengalaman kami setelah aplikasi Pornas itu dari berat atau dari populasi ayam dengan total 10.000 itu bisa meningkat di atas 1 ton. Dengan catatan peternak konvensional yang mereka hanya mengandalkan pakan beserta vitamin atau nutrisinya hanya dari perusahaan rekanan dia. Tetapi juga banyak juga petani-petani modern di mana ketika mereka sudah mendapatkan fasilitas dari perusahaan berupa pakan dan vitamin, mereka masih menambahkan dengan nutrisi-nutrisi, bahkan ada yang impor dari luar negeri yang harganya juga jauh lebih mahal. Bahkan ada salah satu merek itu kebutuhannya per 10 itu atau kisaran 6 jutaan itu ada. Dan kalau peternak-peternak seperti itu, mereka memang dari sisi kecepatan sudah jauh lebih cepat daripada peternak konvensional tadi. Dari sisi kematian yang biasanya di atas 2 atau 3%, mereka sudah 1%. Dari tingkat berat, mereka memang sudah di atas rata-rata. Intinya, kalau saya ketemu dengan peternak, saya selalu menjelaskan dengan menggunakan Pornas, insya Allah hasil panennya Bapak Ibu akan jauh lebih cepat daripada rata-rata target perusahaan atau PT rekanan. Dengan biaya yang lebih irit kisaran 60 sak. Dengan berat nambah per 10.000 di atas 1 ton. Tetapi kalau para peternaknya sudah peternak modern, mereka sudah menggunakan berbagai macam nutrisi atau vitamin tambahan, memang rata-rata mereka juga sudah memiliki kualitas panen, berat, dan waktu itu yang sudah di atas target dari perusahaan. Nah, kalau dari sisi situ, saya sih cuma bisa menginformasikan dengan menggunakan Pornas, insya Allah bisa menggunakan biaya tertentu. Kalau nutrisi atau vitamin yang selama ini mereka beli dari perusahaan di luar sana itu selalu beli dan pasti beli, tapi kalau menggunakan Pornas itu bisa potensinya bisa gratis, bahkan bisa mendapatkan macam-macam keuntungan tambahan. Jadi saya mulai masuk ke peluang bisnisnya di situ. Iya, luar biasa. Benar sekali Pak Adi, kalau kita bandingkan antara ayam petelur sama ayam pedaging, memang lebih kondusifnya ke pedaging Pak Adi. Kalau telur itu Pak Adi, yang sering saya dengar, yang bahkan saya sering berinteraksi di lapangan di para peternak telur, memang kalau mereka masih size-nya masih TG, itu mereka nggak akan pakai Pak Adi. Tapi kalau sudah size-nya TS atau TK, dia pasti pakai Pornas. Nah, itu yang saya alami di Bali, Pak Adi. Jadi benar sekali apa kata Pak Adi, teman-teman, karena Pak Adi ini memang beliau ini 3 tahun ya berinteraksi langsung baik pada pertanian maupun peternakan yang sekarang kita dengarkan hari ini. Nah, ini juga ada tambahan nih dari Ibu Ratna. Ini Ibu Ratna punya data tentang peternak ayam broiler itu bisa hemat pakan lebih dari 1 ton per panen. Wih, luar biasa ini. Di mana awal pakan 54.700 kilo, setelah pakai Pornas menjadi 5.300. Wow, ini dahsyat ini. Mungkin Mbak Ratna bisa berbagi cerita Mbak Ratna.
melengkapi dari apa yang disampaikan Pak Adi, Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna, pengalamannya Mbak Ratna. Mbak Ratna, bisa open mic? Buka mute-nya Mbak Ratna. Dibuka. Suaranya nggak ada. Nah, dibuka MC, tolong dibantu dia open. Oke. Tunggu dulu. Ratna. Lagi saya cari nih namanya Ratna. Ratna. Ya, sambil menunggu open mic-nya Ibu Ratna, kita kembali ke pembahasan Pak Adi. Memang benar teman-teman, jadi Pornas ini sebagai penunjang. Halo, Ya. selamat malam semua. Ya, Terima silakan Bu kasih. Ratna. Selamat malam semua. Ya, Ya, selamat malam. ini saya baru saja dapat data kemarin. Kebetulan ada keponakan saya di Jogja, lokasinya di daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul dengan populasi ayam 18.000 ekor. Nah, saya baru saja saya lihat, ternyata wow luar biasa, walaupun ini memang panennya agak mundur, tidak seperti yang biasa pengalaman yang lain-lain, tapi pakannya lebih sedikit, hemat. Tunggu Mbak Ratna, panennya Halo? mundur sebelum-sebelumnya, tapi pakannya Iya, hemat gitu ya. Menggunakan pakannya pupuk hemat. yang pakai campurannya vegetatif apa generatif? Yang kuning saja, yang Oh, yang vegetatif. vegetatif. Ya, yang vegetatif karena waktu awal-awal itu kan informasinya 1 saset disuruh kasih 100 liter. Jadi saya bilang coba pakai 100 liter dan itu konsumsinya 1 minggu sekali, hanya 1 minggu sekali saja. Dan itu saya lihat penekanan kematiannya sampai 400 ya. Jadinya hidup yang sebelumnya berapa itu ada di data, mohon maaf. Saya harus lihat datanya ini dulu. Nah, Saya sebelumnya bisa hidupnya hanya 17.000 panen 17.307 ekor. Setelah memakai Pornas itu hidupnya 17.000. Wait. Wah, luar biasa ya, bisa menekan angka kematian ya. 17.500 ekor. Kok mana ya ini tadi? Kayaknya 700. Ya intinya itu meningkat lah Pak ininya. Wah, luar biasa ya. Jadi dia bisa untuk menekan jumlah kematian ya Mbak Ratna ya. Iya, mungkin karena DOC-nya dia dapat yang silver. Ya, kalau mungkin petani paham lah tentang artinya DOC silver, ada yang gold, ada yang platinum gitu. Jadi Ya, dia dapatnya jadi hanya yang Kelas-kelasnya gitu silver. ya Mbak Ratna ya. di Bibitnya ada lapangan memang kelas-kelasnya gitu ya. DOC itu ada grade A, grade B, grade Oke. C. Jadi Ya, kalau ada DOC grade A, masuk grade B, itu grade C. beratnya di atas 4 gram atau 400 gram itu masuk grade A. Tapi kalau di bawah 400 gram, jadi 3,6 itu grade B. Tapi kalau di bawah 3,5 itu grade C. Memang itu Mungkin grade menentukan C. juga. Mungkin grade C nggih, karena dia bilang, oh saya dapat hanya silver gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus yang sekarang ini, yang sedang berjalan ini, sekarang saya menganjurkan sama dia, karena sebelumnya kan 100. Jadi awal-awal itu dikasih 100 liter. Jadi sekarang saya mungkin turunin lagi jadi 40 liter, saya bilang begitu. Ya mungkin akan ini lagi, bertambah lagi. Maksudnya bobotnya, terus mungkin lebih hemat lagi secara pakan. Tapi pakan 1.000, hampir 1.000 berapa ya itu? 1 ton lebih itu berapa kalau ini uangnya ya? Kalau secara pakan ayam itu, Pak. Kalau kita nilai ya bisa 1 bulan bisa hemat 30-40 juta kalau nggak salah ya padi ya. Kalau kita lihat dari ada tendensi ukuran tadi padi pakannya. 1 ton dikali berapa? 1 sak itu biasanya, Satu Pak? 500.000 ton ya?
1 ton itu 20 sak. Per saknya itu 500.000. 500.000 nggih. Iya, Berarti 10 juta nggih hematnya. turun 10 juta. Ya. Nggih. Luar biasa. Artinya dengan Pornas itu nggak nyampe ya karena beliau kan hanya memakainya 1 minggu sekali dan dosisnya sangat encer seperti awal saya tahu informasi bahwa disuruh 100 liter ya saya suruh pakai 100 liter itu cuma pakai 9 saset saja coba pakai 3 Ya. kali satu masa panen. Seminggu sekali Mbak Ratna, seminggu sekali ya, bukan Betul. tiap Nanti Ya, karena perlu sesuai diuji informasi. coba. Nggih. Kalau teman-teman petani itu peternak yang sudah kami aplikasikan, karena kalau kita bicara ayam broiler itu yang paling riskan itu di 1 minggu pertama. Itu Nggih. rentan-rentannya banyak ayam mati karena stres, juga masih kecil, kondisinya masih belum sehat. Makanya peternak kami itu menganjurkan 10 hari pertama itu diminumkan setiap hari. 10 hari pertama. Setiap Dengan hari ya. dosis berapa itu Pak Dengan kalau gini? dengan konsentrat per 1 saset itu 20 liter. Jadi kalau kita bicara DOC atau ayam baru masuk per 10.000 ayam itu Nggih. kebutuhan air minumnya kisaran 60 liter. Jadi perlu 3 saset per 3 10.000 saset cukup. per hari. Per Di hari. awal-awal nggih. Di awal sampai 10 hari pertama itu bertambah beriringan dengan jumlah kebutuhan air minum. Nanti kalau air minumnya sudah habis 100 liter berarti perlu 5 saset itu per hari. Nah, kalau sudah menginjak umur 10 dan umur 11 berikutnya itu dikonsumsikan 2 hari sekali sampai panen. Nah, dengan takaran sama seperti dosis obat. Jadi kalau peternak kita katakan dosis obat, mereka tahu pasti sudah mengerti. Jadi dosis obat itu adalah separuh dari total kebutuhan pakan dia setiap hari. Contoh, kalau pakannya itu habisnya 1 kintal atau 2 sak, berarti yang dicampur dengan Pornas itu adalah 50 liter atau separuh dari pakannya. Itu 2 hari sekali. Nanti kalau sudah menginjak habis pakannya 20 sak, berarti yang dicampur dengan Pornas itu 100 liter atau 5 saset. Terus seperti itu sampai panen 2 hari sekali. Dengan rata-rata kebutuhan kita sampai panen, itu saya sih menganjurkan paket Pro. Nah, dengan paket Pro atau 12 box, itu peningkatan panennya sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan ayamnya, irit pakannya, kecepatan panennya, itu kalau petani kami merasakan keuntungannya itu bisa antara kurang lebih 30 jutaan kenaikannya. Bayangkan, para peternak hanya dengan beli paket Pro atau dengan 3.100.000, mereka bisa mendapatkan keuntungan di atas 20 juta. Atau bahkan bisa mencapai 30 juta. Berarti para peternak hanya perlu mengeluarkan 10% dari potensi peningkatan keuntungan mereka. Masih sangat murah sekali. Jadi teknik closingnya nanti teman-teman ketika di lapangan ketemu dengan peternak, jangan langsung sebutkan produknya, jangan langsung tunjukkan, jangan langsung sebutkan harganya. Mereka pasti mengatakan, loh kok mahal, vitamin dari perusahaan saja cuma 125.000. Ini kok 300.000 gitu kan. Nah makanya nanti teman-teman ketika ketemu dengan peternak, katakan dulu, Pak, Bu, mau nggak mendapatkan keuntungan pakan per 10.000 itu bisa lebih irit 60 sak. Wah, itu 30 juta, iya. Mau nggak per 10.000 ayam itu bisa mendapatkan penambahan bobotnya itu di atas 1 ton. Wah, itu sudah 20 juta. Oh iya, gimana caranya? Caranya hanya dengan beli paket produk ini, Bu. Ya, jadi kalau kita katakan 3.100.000 itu sangat cukup murah buat mereka kalau sudah kita sebutkan keuntungannya dulu. Tapi kalau sebelum kita menunjukkan keuntungan kepada mereka, langsung kita tunjukkan harganya, mereka pasti mengatakan, loh kok mahal. Gitu, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Wah, ini luar biasa teman-temannya. Kita hari ini dapat info baru dari Pak Adi nih. Luar biasa. Jadi teman-teman ingat, jadi jangan langsung sebutkan harganya, produknya, tapi manfaatnya, keuntungannya yang kita sampaikan. Ini luar biasa info baru juga buat saya. Nah, jadi kalau kita ambil poinnya adalah selain untuk meningkatkan produktivitas, ini juga bisa untuk menekan biaya pakan. Kan begitu Pak Adi ya? Iya.
Dan teknik itu bukan hanya untuk peternakan, teman-teman juga bisa aplikasikan buat perkebunan. Saya kalau ke Sumatera dengan tim saya Pak Sudiono, yang kita ceritakan, Pak, pengen nggak per 1 hektarnya itu ada penambahan setengah pikul. Kalau di sana bahasanya setengah pikul. Pikul. Setengah pikul itu 500 kilo. 500 kilo kalau kali 2.000 itu sudah 1 juta. Loh, gimana caranya per 1 hektar bisa menambah berat setengah pikul? Nah, caranya pakai ini, Pak. Harganya cukup murah, hanya sekian. Jadi, kalau kita sudah tunjukkan keuntungannya, petani akan melihat produk kita harganya murah. Sama seperti petani apapun, mau jagung, mau padi, mau kedelai, kita tunjukkan potensi penambahan keuntungan dulu. Baru kita tunjukkan caranya bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan itu. Kalau sudah kita tunjukkan keuntungan mereka bisa meningkat sekian puluh juta, setelah kita tunjukkan dengan paket Pro 3.100.000 cukup murah untuk bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta hanya dengan 3.100.000 gitu ya. Luar biasa. Ini ilmu baru teman-teman. Saya juga dapat ilmu baru dari Pak Adi yang luar biasa. Jadi inilah manfaatnya teman-teman, kita berinteraktif, kita berbagi sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk sebuah potensi yang luar biasa. Nah, jadi perlunya kita interaktif seperti hari ini. Terima kasih banyak Pak Adi. Oh ya Pak Adi, mungkin Pak Adi punya pengalaman Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardi Ansyah untuk empang ikan nila. Pak Adi pernah nggak punya pengalaman untuk empang ikan nila Pak Adi? Iya. Jadi kalau kita bicara kolam itu ada 2 jenis. Kolam air payau itu tambak dan kolam air tawar. Nah, untuk kolam air tawar itu pun ada 2 jenis. Kolam yang pakai tanah, ada kolam yang pakai terpal ataupun semen. Nah, kalau untuk kolam yang masih pakai tanah, baik tambak ataupun kolam air tawar yang pakai tanah, sebelum masuk bibit, aplikasikan soil treatment dulu. Ya, 1 hektar bisa digunakan 4 kilo 1 hektarnya. Kalau untuk tambak ataupun kolam air tawar yang menggunakan terpal ataupun semen, tidak perlu soil treatment, hanya aplikasi saja Pornas yang cair. Nah, kalau kita bicara kelebihannya, kalau untuk tambak atau air tawar, untuk tambak yang air payau, itu untuk tambak mereka biasanya mengaplikasikan urea itu per 3 hari sekali. Tujuannya untuk menjaga airnya tetap hijau, untuk menjaga plankton tetap bisa hidup. Nah, Ya, tetapi ketika menggunakan Pornas yang cair, itu luar biasa. Awet hijaunya itu bisa bertahan 5 sampai 1 minggu. Sehingga peternak bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih irit dari sisi harga pupuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pornas itu dibuat ngerendam pakan, kalau buat ngerendam pakan nanti per 1 sasetnya jangan terlalu banyak air. Nanti kalau terlalu banyak air pakannya malah jadi bubur. Jadi dicampur saja dengan 2 liter atau 3 liter buat ngerendam 20 atau 15 kilo pakan. Dan kami sudah pernah mendapatkan, tapi bukan nila, tapi lele. Lele itu ketika diaplikasikan Pornas, di mana peternak kami biasanya menggunakan pelet yang harganya itu 14.000. Mereka uji coba beli pakan yang harganya separuhnya 7.000. Nah, pakan yang harganya separuhnya itu direndam pakai Pornas dan diaplikasikan ke lele. Pertama, nafsu makannya si hewan itu jauh lebih rakus daripada biasanya. Dan ternyata dengan biaya pakan yang lebih murah separuhnya tadi yang 7.000, ending akhirnya hasil panennya sama, Pak. Itu luar biasa. Dan itu pun bisa diaplikasikan mau ke kambing, mau ke sapi. Pada prinsipnya semua hewan ketika kondisi pencernaannya itu bagus atau hewan itu sehat, pasti nafsu makannya banyak. Intinya itu aja. Dan nanti juga mungkin teman-teman akan mendapatkan para peternak yang protes, Pak, setelah saya campur dengan Pornas di air minumnya, makannya kok tambah banyak. Ya nggak apa-apa, yang penting endingnya aja. Jadi endingnya nanti ketika panennya lebih cepat, pakannya lebih irit karena lebih cepat panen, hasil panennya
rata-rata tidak ada yang kerdil sehingga tidak ada yang afkir, dan yang luar biasa nilai kematiannya biasanya itu mencapai di atas 3%, tapi setelah pakai Pornas itu teman-teman ada yang mengatakan 100% panennya. Saya kemarin juga heran loh Mas, gimana caranya kok bisa 100% memang nggak ada yang mati? Ada Pak. Tetapi untuk ayam broiler itu bibit atau DOC per satu kotak isi 100 itu ada ganti rugi atau rapaksinya 1, sehingga totalnya itu 101. Nah, peternak kami yang di Blitar Oh iya, iya. itu dengan koloni 3.500 itu panennya utuh 3.500 karena yang mati hanya rapaksinya yang 1 tadi. Gitu. Luar biasa. Jadi untuk ikan nila ataupun ikan lele sebenarnya kurang lebih sama aja Pak dia Sama takarannya ya saja. Pak dia, Ya. sama saja. Ya kebetulan juga di Bali juga seperti itu Pak di, itu untuk di ternak lele di Karangasem itu berhasil juga Pak di, luar biasa. Bahkan bisa menghemat itu 15 kilo per hari penghematan pakannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita dapat ilmu baru dari Pak Adi yang luar biasa karena beliau ini memang langsung interaktif kepada peternak dan para petani selama 3 tahun lebih ya Pak Adi ya. Jadi beliau paham banget tentang bagaimana potensi fakta-fakta pemanfaatan daripada pupuk yang ada di PTAWM Starlet ini. Terima kasih Ya, banyak Pak dan Adi atas segala masukan dan kalau sarannya. untuk petani ya, tapi kalau untuk peternak kita juga baru 3 bulan ini. Nah, itu pun Luar juga biasa. terinspirasi oleh teman-teman kita. Kalau saya pribadi itu termotivasi setelah saya buka data, nanti teman-teman juga bisa buka data. Populasi ayam ras atau ayam broiler yang ada di Indonesia itu totalnya 3.148 juta ekor per musim. Itu artinya jumlah Musim. ayam potong di Indonesia itu jumlahnya 15 kali lipat jumlah manusia yang ada di Indonesia. Dan kalau dengan asumsi per 10.000 itu kita dosiskan 1 paket pro, dengan total 3.148 juta dibagi 10.000 itu ketemunya hampir 1 triliun omsetnya per musim. Dan kalau kita bicara musim ayam broiler itu maksimal 40 hari. Kalau pakai Pornas mereka nanti bisa memenuhi target perusahaan berat 2 kilo up itu biasanya rata-rata 33 atau 34 hari. Di mana rata-rata kalau target perusahaan itu mencapai 36, 37 bahkan ada yang 38 hari. Tapi setelah pakai Pornas rata-rata 34, 33 itu sudah mencapai 2 kilo. Dan nanti dengan bersih-bersih kandang dan jadwal DOC masuk itu tidak sampai 50 hari mereka sudah repeat order. Dan kalau kita bicara total populasi ayam broiler di Indonesia itu sekali lagi 3.148 juta atau 15 kali jumlah penduduk Indonesia. Itu teman-teman. Wih, ini luar biasa Pak Adi. Kalau kita tadi ukur dengan nilai Pak Adi itu kurang lebih saya hitung nih Pak Adi, itu 989 miliar Pak Adi, hampir 1 triliun. Iya, Ini potensi hampir 1 besar triliun. teman-teman. Iya, ini potensi besar sebenarnya teman-teman. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya, teman-teman boleh coba dari hal yang mendasar dulu. Seperti itu ya Pak Adi ya. Iya. Dan bahkan kemarin kita punya peternak yang ada di Lamongan itu ayam Jawa. Biasanya ayam Jawa itu bertelur 11-12 sudah berhenti. Tapi setelah ditambah dengan Pornas itu sampai 35 telur belum berhenti. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Tetapi kalau kita bicara potensi memang tidak sebesar broiler karena populasinya tadi. Iya, karena memang substansinya beda Pak Adi ya, pedaging sama petelur. Seperti itu. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak atas semua masukannya yang luar biasa. Ini ilmu baru buat teman-teman semua, juga buat saya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Adi ini kita bisa langsung aplikasi. Jadi kita punya bahan dasar bagaimana kita menyampaikan secara baik dan benar kepada para peternak ayam broiler, petelur, dan juga peternak ikan lele dan ikan nila juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada mau bagi pengalaman teman-teman yang lain, mungkin barangkali ada yang ingin berbagi cerita. Atau mungkin teman-teman ingin bertanya bagaimana pengembangan usahanya, menciptakan teman-teman yang produktif, bagaimana menjaga grupnya agar lebih produktif. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain. Pak Joko Rianto masih on? Pak Joko? Halo Pak Joko mana Pak Joko ya? Aman, Joko? Komandan.
Iya, Saya Pak Joko mungkin saya berbagi nyimak. cerita pengalaman Pak Joko, karena Pak Joko ini kan memang trennya di padi ya Pak Joko ya. Itu punya pengalaman menarik ya Pak Joko? Selama Pak Joko sering berinteraksi ke beberapa tempat di Bali terutama ya, banyak padi yang rebah yang lain, tapi proyeknya Pak Joko ini berdiri kokoh, bahkan juga sampai ke melon ini luar biasa sekali. 4 kilo lebih kalau nggak salah melonnya yang saya lihat di eh, ya apa namanya video-video di grup ya Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko bisa berbagi cerita Pak Joko. Ya, memang secara pengalaman di lapangan ya, yang kita lihat rata-rata petani kita itu di sini testimoninya memang luar biasa. Dari pemakaian Pornas itu pertumbuhan tanaman itu terutama padi ya, itu kuatnya luar biasa. Bahkan terakhir di Sumba Timur, ada petani kita di Sumba Timur itu terkena banjir bandang. Ya, banjir Itu bandang sampai 1 meter lebih ya. seluruh padinya itu bukan diterendam loh, tapi dibawa arus, dimakan arus sama apanya lumpur ya. Tapi ketika surut itu padinya berdiri lagi. Padinya berdiri lagi ya. Itu bahkan sampai diwawancarai oleh Pak Bupati Kepala langsung. Dinas Pertaniannya di Sumba Timur kepada langsung ke petaninya, sampai Pak Kadisnya itu bingung gitu loh. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang komposisi di Pornas ini memang luar biasa. Salah satu yang disampaikan fungsi dari Pornas ini yang disampaikan oleh Pak Didi dan Pak Jun, yang selama ini kita simak, bahwa memang Pornas ini kan memang dipersiapkan untuk menghadapi El Nino dan La Nina ya, yang bukan hanya tentang masalah kekeringan tapi juga tentang angin ya, tentang air ya, terutama hujan juga ya. Rata-rata kan kalau hujan, kena hujan deras sedikit aja padi itu udah pada roboh. Ya, ini pengalaman kita sudah 3 kali, 3 petani yang mengalami hal demikian. Itu padinya itu luar biasa, berdiri kokoh, tidak ada yang roboh. Ya, mungkin cuma segitu Pak Arjun. Itu kenapa bisa nggak robot tuh? Mungkin Pak Joko bisa lebih spesifik Pak. Kenapa kok nggak robot tuh? Karena pakai apa Pak? Campurannya Pak? Ya itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Pak Didi, bahwa memang ini di apa ya, memang dibuat untuk menghadapi eh, Ini kondisi lagi. krisis iklim saat ini ya. Ya, jadi Ya, memang Pornas itu dipersiapkan untuk hal kondisi saat ini gitu loh, Pak Arjun. ya luar biasa ya Pak Joko ya. Ya, Jadi kalau kita sudah bahkan kita berbagi tahu kita, ya, kondisi krisis iklim saat ini kan memang banyak yang mengalami gagal panen ya. Salah satunya di Jepang, Malaysia, dan Filipina ya. Bahwa kita tahu saat ini di Jepang itu harga beras itu mencapai 100.000 per kilo, teman-teman. 100.000 100 per ribu kilo. per Wow. kilo loh ya. Bayangkan kalau kita di Indonesia membeli beras 100.000 per kilo, semua bisa menjerit. Ya, tapi saat ini sudah dialami oleh negara Jepang. Nah, Iya. ini dari sisi lingkungan ya teman-teman. Jadi kita juga berharap ya petani kita itu semua bisa beralih ke organik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena kita tahu bahwa pemakaian pupuk kimia itu menyumbang emisi gas rumah kaca di nitrogen oksida yang memiliki efek pemanasan global itu 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida, dan dia bisa memerangkap di atmosfer itu 100 tahun lebih, teman-teman. Nah, ini akan membuat bumi kita semakin panas. Kalau tidak dicegah dari sekarang, nanti suatu saat Indonesia juga akan mengalami hal yang sama seperti di Jepang, di Malaysia, dan di Filipina, ya, akan mengalami gagal panen total gitu. Jadi Iya. untuk sebelum tercapai begitu ya, kita mencegah, sedia payung sebelum hujan akan lebih baik. Ya. Luar biasa. Terima kasih nih masukannya, berbagi ceritanya Pak Joko. Nah, teman-teman ketahui Pak Joko ini sudah menciptakan 5 orang ruby dan beliau saat ini kurang lagi sedikit saja untuk mencapai safir. Jadi potensi usaha ini luar biasa. Selain produk kita berkualitas,
perusahaannya jelas, memiliki legalitas yang sangat kuat, dan juga pertumbuhan mitra-mitranya semakin hari semakin dahsyat ya teman-teman ya. Kita doakan juga dalam waktu 2-3 hari ini Pak Joko sudah mencapai Safir ya, dengan menghantarkan 5 mitranya menjadi Ruby yang kemarin luar biasa. Terima kasih Pak Joko atas masukannya dan pengalamannya Amin. malam hari ini. Amin, Baik amin. teman-teman, Terima kasih. Amin, teman-teman amin. mungkin Sangat ada luar biasa pada malam hari ini Bapak Ibu ya. ya Saya teman-teman malam sekalian. ini dapat banyak ilmu dari Pak Adi Yulianto, ya luar biasa sekali. Mungkin pengalaman beliau yang sangat padat dan luar biasa itu bisa menginspirasi kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita aplikasikan di lapangan dan bisa kita sampaikan kepada seluruh petani yang ada di Indonesia serta seluruh peternak yang ada di Indonesia. Semoga kabar baik ini bisa tersalurkan ke seluruh petani Indonesia. Ya, jadi kita sukses bersama, makmur bersama, sejahtera bersama, dan tentunya sehat bersama. Ya, bumi kita sehat, Luar otomatis biasa. manusia juga akan sehat, ya toh? Betul. Bukan sehat Sehat. secara ini juga, tapi juga sehat secara kantongnya juga ya. Banget. Jadi miskin di dompet. Iya, jadi selain hidup sehat, bahagia, sejahtera ya Pak Joko ya. Iya. Iya, dan perlu teman-teman ketahui, memang Pak Adi Lianto ini memang salah satu perintis terbaik ya di Indonesia, karena beliau memang lebih banyak berinteraksi ke para pelaku tani dan peternak di daerah beliau, bahkan di luar daerah beliau juga. Dan saat ini juga beliau lagi mengejar untuk pencapaian reward mobil yang kedua. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih ya ilmunya, masukannya dari Pak Adi Lianto malam ini. Dan juga Pak Joko luar biasa, Mbak Ratna juga datanya luar biasa, nih saya pingin kopi nih malam ini. Ya, datanya luar biasa. Kalau bisa ada data lain bisa dibagikan lagi ya Mbak Ratna ya. Oke teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari tadi tayangan profil company kita, memang udah jangan khawatir ya, karena company kita ini company yang cukup besar, ya punya legacy yang kuat, juga produksinya pun juga sudah diakui di 40 negara, bahkan sudah di seluruh Indonesia pun sudah merata, dan tinggal bagaimana kita mengambil potensi usahanya. Bagaimanapun juga sebuah usaha ditunjang dengan produk yang kuat, juga sistem yang bagus, maka juga akan membuat replay daripada usaha kita menjadi lebih dahsyat lagi. Baik teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup acara Zoom meeting ini. Salam sehat luar biasa. Hanya satu pesan saya pada teman-teman, ingat, time is master. Time is master. Waktu adalah segalanya. Waktu tidak akan pernah kembali, dan waktu akan terus berjalan. Jadi manfaatkan potensi waktu kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga seluruh teman-teman kita yang bergabung dalam usaha yang luar biasa ini. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang kurang-kurang yang salah, saya mohon maaf. Karena kita sama-sama dalam proses belajar mengajar di sini, dan kita akan berbagi cerita di masa yang akan datang. Ya, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Ibu Rama Wisnu. Bang Arjun, masih ada pertanyaan nih yang harus dijawab nih. Masih ada pertanyaan ya? Iya, ini kebetulan dari Pak Ita. Jadi Pak Ita silakan pertanyaan apa untuk Pak Arjun nih? Pak Ita bisa di open mic-nya? Pak Ita. Pak Isa? Bisa Pak di open Ita, mic Pak Isa? bisa Atau dibuka diketik. mic-nya? Atau diketik kalau mungkin nggak Oke. paham, diketik. Oke, silakan Pak Ita. Ada pertanyaan untuk Bang Arjun. Ya, nggak bunyi nih. Oke. Mic nggak bunyi. Oke, Pak Arjun nanya. Ini kita ke Suarong. Oke, kalau emang tidak ada Bapak Ibu ya. Oke, so. Oh, halo tes. Nyambung ya? Ya. Nyambung. Silakan. Siap, Pak Arjun. Malam, Pak Arjun. Malam, Pak. Sehat selalu, Pak ya. Oke. Mohon maaf itu untuk namanya ini nama Nyonya ini, jadi HP-nya pakai Nyonya. Iya, Pak, siap. Untuk mau yang saya tanyakan ini Pak Arjun. Saya ingin mungkin ada tip khusus ya, karena saya lihat di grup yang banyak aktif nih di tempatnya Pak Arjun untuk banyak memberikan sosialisasi
di berbagai kepala desa maupun yang lain ya. Ini saya ingin tipnya dari Pak Arjun bagaimana lobby-lobby sehingga sangat aktif di dalam memberikan ceramah-ceramah kepada satu kelompok organisasi di baik itu di desa maupun di tempat yang lain. Ini tipnya Pak Arjun. Ini yang saya juga ingin nyontoh belajar dari Pak Arjun. Jadi tim yang aktif untuk memberikan ceramah. Gitu Iya, pertanyaannya Pak Arjun. Kami iya, mohon bertanya. iya. Baik, Pak. Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya bukan saya yang mengajukan kepada kepala desa ataupun kepada PPL, ASN, tapi mitra-mitra saya, Pak, yang proaktif. Nah, kebetulan mereka di lingkungannya dekat di sana, jadi mereka mengajukannya membuat surat pernyataan, Pak, surat izin untuk mengadakan pengenalan edukasi pemanfaatan pupuk organik teknologi nano, Pak. Seperti itu. Jadi caranya Bapak nanti buat surat pengajuan, Pak, ke kepala desa. Jadi Bapak sampaikan maksud dan tujuannya. Kalau kami di Bali, Pak, maksud tujuan kami adalah untuk pengenalan, Pak. Pengenalan dan edukasi tentang manfaat penggunaan pupuk organik teknologi nano. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita langsung ke kepala desanya, Pak. Nanti biasanya kepala desa itu akan mengundang PPL-nya, Pak, ataupun yang orang-orang yang terkait di bidang tersebut, seperti itu, Pak. Pengalaman kami sederhananya seperti itu, Pak. Iya. Dari cara tersebut, Pak, ya bersyukur, Pak, ya. Sudah ada 18, Pak. 18 titik yang saat ini malah kami yang sering diundang, Pak. Gitu, Pak. Iya, biasanya kan gitu, Pak, ya. Dari satu tempat ke tempat sebelah itu nyambung, Pak. Seperti Bapak Ide Bagus yang di awal tadi bertanya, Pak. Kebetulan beliau juga ASN, Pak. PPL juga, tugas PPL. Jadi dari satu titik itu nyambung ke titik sebelah, Pak. Oh, Nah, gitu. jadi iya. Jadi Bapak buat surat pengajuan, Pak, ke kepala desa yang substansinya itu mengarah kepada pengenalan pemanfaatan pupuk organik teknologi nano, Pak, seperti itu. Siap, siap. Seperti itu, Pak. Untuk apa namanya? Biasanya dihadirkan ya PPL di sana ya. Iya, Pak. Kalau udah kepala desa kan biasanya pakai instansi terkaitnya yang diajak untuk terkait untuk mendengarkan itu, Pak. Biasanya di awal-awal itu, Pak, paling ketemu paling 8 orang, 9 orang, Pak. Di awal kita istilahnya berbagi, Pak, ya. Nah, biasanya setelah itu, Pak, minggu depannya itu mereka mengumpulkan warganya, Pak. Para pelaku taninya, Pak, seperti itu. Oh, gitu. Ya, sama juga pada waktu saya ke Lombok pun seperti itu, Pak, bersama Ibu Rama Wisnu dan Ibu Jero Ani, itu sama, Pak, di Lombok Tengah, Pak. Jadi satu titik itu pasti satu minggu ke depannya nyambung ke titik-titik yang lain, Pak. Informasinya seperti itu. Jadi pengajuannya ke kepala desa dulu, Pak. Untuk biaya akomodasi dari kita apa dari sana, Pak? Biasanya. Apa kita nanggung biaya akomodasi dan lain-lain atau gimana? Kebetulan kami mandiri, Pak. Kami mandiri, Pak. Biaya kami sendiri. Siap. Iya. Dan biasanya kami setelah pemaparan, Pak, kami praktek, Pak. Praktek, iya. Gitu ya. Itu Ibu Rama sama Ibu Putuani yang langsung praktek, Pak. Bagaimana komposisi pemakaiannya, jumlah takaran airnya, sebelum menggunakan formas ini harus tangkinya dibersihkan dulu dengan garam ataupun kapur, seperti itu. Jadi selesai pemaparan jam 4 lewat 5 menit, Pak, kita langsung aplikasi, Pak, ke kebun di belakang kantornya Pak Lurah itu. Oh, gitu ya. Iya. Satu Nah, paket biasanya ya. betul, Pak. 2-3 hari itu ada perubahan, Pak. Pertama di daun, Pak. Itu lebih glowing, lebih besar, batang juga warnanya berbeda. Nah, biasanya minggu depannya sudah mulai kumpul yang besar, Pak. Nah, dari sana, Pak, terjadilah yang namanya network, Pak. Terbentuklah newcomers baru. Makanya Ibu Rama Wisnu itu cuma dalam waktu 2 minggu, Pak, jadi Safir, Pak. Wah, iya, saya ikuti dari grup ini cukup aktif dalam ceramah-ceramah. Biasa juga masih belajar, Pak. Sebenarnya yang luar biasa itu mitra-mitra saya, Pak. Ibu Rama Wisnu itu luar biasa, Pak. Jadi kalau sekali menjelaskan itu nggak ada istilahnya remblong, Pak. Tancap gaspol. Iya, seperti itu, Pak. Saya malah banyak belajar dari mitra-mitra saya, Pak, sebenarnya. Dari acara seperti ini. Ini bisnis kita ya, Pak, ya. Kalau kita mau maju, bagaimana caranya ya disesuaikan dari diri kita dan bagaimana caranya untuk memanage para mitra-mitra kita.
Jadi otomatis kalau kita mau sukses, mereka pasti mau sukses. Tetapi yaitu tadi langkah kita yang menentukan masa depan kita, bukan upline atau downline. Dan Betul sekali. bagi saya yang kita bayarkan itu bukan sebuah pembayaran atau pengeluaran, bukan. Tapi bagi saya sebagai investasi jangka panjang. Ya, jangan berpikir bahwa aduh saya ngeluarin uang segini, saya ke Lombok keluarin segini. Tidak, saya tidak berpikir ke sana. Saya berpikir saya di sini mau membantu banyak orang, tidak hanya teori, tetapi selain teori saya langsung praktek. Langsung dengan bapak-bapak yang ada di kantor, kita ke taman di belakang, kita tengok itu tanaman semuanya, kita bareng-bareng semprot. Dan akhirnya pada 3 hari supaya memberikan laporan sama kita di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bagaimana hasilnya. Nah, di sanalah kita tahu jawabannya. Jadi, kalau mereka bahagia dengan melihat tanaman, kita juga bahagia. Jadi, tidak melihat dari berapa uang kita keluarkan, karena kita anggap itu investasi. Dari investasi itu nanti pasti akan hadir dengan melebihi apa yang kita keluarkan. Itu prinsip saya. Makanya, kenapa kita bisa aktif, karena gini loh, kita itu membuat angka rata-rata apa yang kita jelasin, ibaratkan kita punya toko. Kalau kita tidak buka setiap hari, apakah ada orang beli? Nggak ada kan? Nah, nomor 1 adalah itu apa yang kita kerjakan itu adalah membuat daftar nama. Mau kemana bisnis ini mau dibawa? Ya, Luar apakah biasa. hidup ini akan makan kimia terus? Tidak. Jadi kita harus merubah. Siapa yang akan merubah? Kita. Karena kita yang tahu, jadi kita terapkan kepada para petani, para kita yang suka berkebun, ya, yang punya ikan juga, perikanan, jadi di sana. Itu jadinya makanya adanya kekompakan. Jadi tidak ada upline atau downline kalau bagi saya. Ini bermitra. Jadinya mereka tuh mitra-mitra kita, mereka tuh yang luar biasa. Nah, saling berkaitan, ya, saling genggaman tangan. Ayo kita sukses bersama-sama. Kalau sukses dan kaya sendiri itu kan sudah biasa. Tetapi sukses dan kaya bersama itu luar biasa. Bisa sama-sama ke Vietnam, jalan-jalan ke luar negeri, cuan masuk, di sana poinnya Pak. Begitu, yang penting aktif aja. Ya, dan jangan pernah mengeluh, aduh panas, aduh hujan. Hujan ada mata, panas Luar biasa. seperti itu. Jangan pernah menunggu upline yang nyuruh, jangan pernah menunggu downline-ku nggak jalan, ngapain aku jalan, kalau aku presentasi enakan dia. Jangan, ini bisnis kita. Kalau memang kita mau merangkul mereka, tunjukkan dulu dong kita. Jangan melihat mereka, tunjukkan dari diri kita sendiri. Itu saja sih. Jadi itu makanya kita itu sudah penuh jadwalnya seperti itu. Dan kita tidak melihat jalan itu jauh perjalanan. Anggap aja kita dengan rileks, kita berhenti lihat petani, say hello, terus apa kabar, kita minum, bawa minum, nongkrong, kita berbagi contohnya, akhirnya minta nomor telepon, dapat deh daftar nama. Jangan pernah malu. Jadi urat malu tuh buang jauh-jauh, itu aja. memang luar biasa Pak. Ibu Rama Abis ini luar biasa. Saya saksi sejarah Pak, saksi hidupnya beliau. Jadi selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya dampingin beliau ini Pak, orangnya selalu ceria, ketawa. Itu Pak yang penting masih bernyawa, beliau langsung kenal, langsung prospek Pak. Saya juga kagum juga bernyawa, sikat ya. Selama ada nyawa kita sikat, siapa yang menghalangi kita tabrak, itu aja. Luar biasa. Iya, jadi Ibu Rama ini saat ini lagi memasuki kualifikasi ke Emerald Pak. Emerald. Iya, jadi saat ini beliau saat ini berfungsi Sapir. Ya, jadi sudah ada 3 mitranya Pak yang akan canangkan masuk ke program Sapir Pak, dan 7 lagi yang Ruby yang baru akan tercipta dari grup beliau. Sebenarnya Pak yang luar biasa itu mitra-mitra saya Pak, saya biasa-biasa saja. Mereka yang luar biasa. Nah, cuma satu yang saya ingat dari pesannya Ibu Ratu, fokus Pak, fokus. Forget order company until success. Fokus Pak, fokus. Jadi maksudnya begini, ya. Fokusnya begini maksudnya Pak, kita mungkin satu hari ini cuma punya waktu 2 jam. Itulah waktu fokus kita mengerjakan bisnis ini Pak. Karena waktu kan cuma 24 jam Pak ya. Kita nggak mungkin kerjakan AWM ini 24 jam Pak. Jadi walaupun cuma setengah jam, itulah fokus kita yang sebenarnya Pak mengerjakan AWM Startup ini. Nah, kalau saya pribadi Pak, kebanyakan hanya main jari aja Pak di handphone Pak. Jarang saya turun lapangan Pak. Selain saya juga ngusip saya punya perusahaan. Nah, saya jadikan AWM ini sebagai hobi Pak, bukan sebagai pekerjaan. Kalau saya jadikan pekerjaan, maka saya akan tertekan Pak. Jadi AWM ini saya jadikan sebuah hobi yang menyenangkan buat saya. Jadi saya sekali lagi,
saya menyerahkan AWM ini bersama mitra-mitra saya katakan ke guru saya, Pak, jadikan usaha ini sebagai hobi, bukan pekerjaan. Kalau hobi kan otomatis kita menjadi happy and fun ya, Pak ya. Ya, Bu Rama ya, betul ya Bu Rama ya. Betul. Dan di tengah sawah itu coba Pak, saya satu kali pernah merenungi. Saya di petani semangka. Di saat itu saya datang jam 12 siang, memang janjinya itu jam 12:30, tapi jam 12 saya harus ke sana. Saya duduk di tengah sawah memang cari gubuk dan saya diam, saya pandangi. Sebenarnya petani itu sangat luar biasa. Kerjanya sangat keras dan memang harus dihargai dan dihormati. Karena kenapa? Dengan panas terik mereka masih merawat tanamannya. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Jadi kita tuh betul-betul harus mengangkat ya penghasilan mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka. Siapa yang akan mengangkat kalau bukan kita, Pak? Ya, kita tunjukkan bersama dengan mereka bersama-sama. Sungguh saya sampai gini, ya Tuhan, ternyata berat juga ya mereka, sangat-sangat berat. Karena saya jalan nih di tengah sawah di semangka di daerah Mambal, tepatnya di Bali itu jam segitu saya pakai topi, saya pakai kacamata karena silau. Saya begini aja silau, saya begini aja panas dan mereka tidak mengenal panas. Jadi petani itu emang sangat-sangat luar biasa. Saya salut, saya menghargai dan menghormati para petani. Itu baru luar biasa. Tidak menghormati yang hanya duduk santai menerima duit. Oh no. That's not. It's not right. Gitu loh maksudnya ya. Jadi ya di sini prinsipnya ya harus dari diri kita sendiri gitu loh. Kita berbagi. Jadi tapi Bang Arjun sama Bunda Ratu memang top. Karena selama ini mendampingi saya dengan mitra-mitra saya. Jadi low profile banget beliau. Sungguh dalam perjalanan 1 minggu tuh saya bukannya diem tapi saya membaca. Siapa beliau ini? Terus tulus atau modus? Begitu. Kalau saya begitu, karena saya jenis orang yang nyablak. Kalau saya nggak suka, saya ngomong, Bang, aku nggak suka gini. You harus begini. Saya berani ngomong begitu. Karena kenapa? Ini loh saya lebih suka ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Kayak begitu. Ternyata dalam 1 minggu, betul-betul. Beliau berdua low profile banget. Kalau tidak, tengah malam nggak mungkin mau berangkat ke Lombok loh. Di saat jam kondisi 1 ya? Jam 1 di saat orang tuanya di rumah sakit dan meninggalkan demi siapa? Demi kita. Demi para mitranya tidak mengeluh di sana. Itu saya lihat dari belakang, saya melihat saya naik sepeda motor sama Ibu Jerohani dan saya begini. Saya ngomong sama mitra saya gini, coba lihat di depan itu. Apa kurangnya beliau? Tetapi saat ini orang tuanya lagi terpapar di rumah sakit. Meninggalkan orang tuanya demi kita. Thank you Bang Arjun sama Bunda Ratu. Luar biasa. Iya. Dan thank you para mitra-mitra saya semuanya luar biasa pokoknya. Kita bisa. Semuanya luar biasa. Semuanya luar biasa. Di dalam Zoom meeting ini semuanya insan-insan luar biasa. Apalagi Bu Rama ini, mana Pak Suroso? Izin Pak Suroso. Beliau ini ngefans sama Pak Suroso karena Pak Suroso orangnya kan paling aktif tuh. Waduh. Iya, Pak Suroso itu selalu hadir. Pak Suroso, beliau ini ngefans banget sama Bapak, Pak. Ya, selalu buka on cam. Kemarin jadi pembicaraan. Kok setiap kali kalau saya lihat bapak-bapak, kalau ibunya saya sudah hafal siapa saja. Paling 1-2 ya. Itu hafal wajahnya seperti Ibu Hanin Hongkong ini. Pokoknya halo Ibu. Ya, luar biasa. Tapi Pak Suroso itu pantang menyerah selalu open cam. Saya ngintip. Banyak yang ngintip-ngintip doang. Cuman ngintip doang, pergi. Nanti kalau apa ya acaranya, apa beritanya. Paling nanya begitu. Gitu. Iya, jadi begitu Pak Komandan Pak Suroso. Sering Ibu Rama itu bilang sama saya, Pak Arjun, saya itu loh suka sama Pak Suroso caranya menyampaikan gitu kok enak banget. Ya? Enak banget jelasinnya dan selalu aktif. Jadi kalau ada Pak Suroso dia baru mau aktif Pak masuk Zoom Pak. Terima kasih Komandan. Kalau saya pribadi saya ngefans sama Bu Hanin. Iya, saya jujur saya hormat banget sama Bu Hanin. Beliau itu Pak jauh di rantau sana Pak, tapi dengan setulus hati melayani majikannya Pak ya, itu nggak bisa dengan apapun Pak. Itu makanya saya kalau ada Bu Hanin saya pasti on Pak, kalau nggak ada Bu Hanin saya harus matiin Pak. Bu Hanin, terima kasih Bu Hanin, saya sangat termotivasi dengan Ibu loh Bu, terima kasih banyak Bu Hanin. Ya dengan teman-teman yang lain juga. Lagi Bang Arjun, mohon informasi nih saya informasikan bagi teman-teman yang ada di daerah Bali. Nah, siapa tahu nanti akan merapat di tanggal 21 kita ada acara ya. Oh iya. Jadi tanggal 21 ini
Bali cabang menjaga prestasi. Jadi Iya. teman-teman bisa yang ingin datang ke Bali dulu. Jadi tanggal 2 sampai Segera itu dapatkan kegiatan tiketnya gebiar karena nasional. tiketnya limited edition. Nanti Ada nggak satu kabar dapat gembira. loh. Kalau Bisa kalau kontak kalau yang Burama inilah nomor kalau di Burama Pak bawah. Arjun ini Kan ada kalian karaoke-nya begitu. ini biasanya. Ada karaoke-nya kalau Burama. Oh, tenang. Nanti duet sama Jadi, saya. iya. Itu satu Jadinya kabar yang lagunya gembira Bang teman-teman. Toyib, Bang Toyib gitu. Ada satu kabar yang gembira. Di Indonesia ini ternyata ada universitas yang datang kepada F1 Support System. Nah, jadi kampus ini Pak sudah mengamati kami cukup lama Pak, 2 tahun terakhir ini. Akhirnya beliau bekerja sama dengan kami Pak ya. Dan saya sudah sampaikan ini kepada kita punya Dewan Direksi. Ya, dari Pak Jun, kemudian juga Pak Waldi, Pak Mislan. Kan ada MOU Pak. Jadi buat teman-teman yang punya putra-putri atau keponakan yang ingin kuliah gratis di Bali, itu syaratnya orang tuanya atau keluarganya sudah menjadi member dari PT AWM Starlife. Syaratnya sudah bergabung minimal 1 akun pro Pak. Ya, Ibu, semua teman-teman yang ada di Zoom ini bisa nanti menyampaikan ke teman-teman yang lain. Di Bali sudah ada kampus Pak, Ibu, itu yang bisa memberikan kuliah gratis sampai sarjana tanpa kena biaya 1 rupiah pun. Hanya saja syaratnya orang tuanya atau keluarganya sudah menjadi mitra PT AWM Starlife minimal yang paket pro. Itu sudah bisa kuliah gratis sampai sarjana. Tanggal 21 ini F1 Support System bersama PT AWM Starlife dan kampus di Bali itu sudah mengadakan MOU Pak di tanggal 21. Dan ini juga sudah ada 3 kampus lagi yang datang ke saya pingin diskusi lebih panjang Pak. Jadi sebenarnya ini potensi luar biasa buat teman-teman semua di Indonesia. Jadi sekarang ini Pak, khususnya di Bali Pak, sudah banyak universitas yang melirik kami Pak. Karena buktinya banyak. Contohnya Ibu Ratna ini populer Pak di Bali sekarang Pak. Beliau ini lebih banyak turun ke lapangan. Ibu Ratna ini adalah seorang agen, seorang Ruby juga. Tapi beliau peduli terhadap petani Pak. Bahkan bawa alat untuk check up gratis di lapangan Pak. Makanya saya tuh sebenarnya banyak belajar dari Ibu Ratna. Cara pendekatannya kepada tokoh-tokoh masyarakat. Itu tadi, Bu Ratna juga ngefans sama Pak Suroso. Jadi Pak Suroso ini banyak yang ngefans Pak di Bali Pak. Jujur Pak Komandan. Teman-teman di grup di Bali ini selalu bilang itu loh Pak Komandan Suroso yang ganteng itu enak tenan kalau cerita di Zoom itu. Kalau nggak ada Pak Suroso sepi Bali Pak. Luar biasa. Arjun, disiapkan tiket untuk Pak Surasa biar terbang ke Bali. Tadi pagi tuh Bu Ratna telepon saya Pak. Kalau bisa ngundang Pak Surasa katanya. Saya bilang Pak Surasa datang. Saya yakin Pak Surasa datang gitu saya bilang begitu. Datangnya Pak Surasa Komandan. Harus berani nyebrang laut nih. Ya, jadi teman-teman, kalau Bu Ratu ada pesan kepada kita semua, memang harus fokus di bisnis ini. Fokus itu forget other company until success. Jadi kita fokus pada perusahaan yang kita kerjakan. Fokus itu bukan harus 1 hari kita kerja, enggak. Setengah jam pun itulah fokus kita. Pada waktu seperti Pak Suroso, saya sering amati beliau tuh. Ya, jadi beliau tuh kalau di grup kan sering tuh nge-share tuh kan. Setengah jam waktu beliau, itulah fokus beliau menjelaskan AWM Starlife. Makanya banyak fansnya Pak Suroso di Bali, terutama ibu-ibu Pak. Seperti itu. Dan juga Bapak Adi Yulianto itu juga banyak sekali fansnya di Bali Pak Adi, terutama juga ibu-ibu semua. Kalau menjelaskan itu detail banget tuh Pak Adi itu. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Tanpa teman-teman sadari, tim di Bali itu semuanya ngefans pada teman-teman di luar Bali. Karena banyak sekali ilmunya yang diberikan kepada tim-tim di Bali. Juga kalau untuk manfaat kesehatan herbalnya itu semuanya ngefans sama Bu Hanin, termasuk saya pribadi ngefans banget sama Bu Hanin karena beliau langsung interaktif ya kepada majikannya dan itu buktinya real banget. Seperti itu. Bali bisa seperti ini Pak, itu karena teman-teman di seluruh Indonesia. Testimoni, pengalaman, berbagai cerita itu yang membuat tim-tim Bali termotivasi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat tim-tim di seluruh Indonesia yang sudah memberikan motivasi terbaik untuk tim yang ada di Bali. Sukses selalu teman-teman. Jadi satukan hati, satukan visi, kita buat Indonesia jaya melalui gerakan organik nasional PT AWM Starlife Indonesia. Sukses selalu teman-teman semua. Saya kembalikan waktu kepada MC kita yang luar biasa Ibu Rahman. Oke, terima kasih banyak Bang Arjun ya. Jadi andai kata
pokoknya semuanya pada malam hari ini sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang ada di Nusantara ini pokoknya jangan pernah mengeluh pesan saya dan kerjakan entah itu cuman 15 menit, setengah jam. Lakukan, ada pulpen sama buku, catat. Jangan sampai nanti seperti dukun, diingat-ingat ya. Buat catatan, daftar nama. Kadang-kadang ada yang di prospek hari ini, siapa? Oh ada ini loh, ada ini. Coba dicatat. Ah ingat, jangan, itu dukun ya. Dicatat, daftar nama, ditulis ya. Terus kalau mereka menolak, bukan berarti mereka tidak mau, tapi hanya menunda. Penundaan itu pasti tidak akan lama lagi. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda ya cara pandangnya dan cara pola pikirnya. Jadi ayo kita bersama-sama sukses di AWM ini karena langkah kita yang menentukan diri kita sendiri bukan siapa-siapa dan masa depan diri kita bukan siapa-siapa juga karena satu orang tua. Kita pasti akan tua terus ya karena pernah muda, anak-anak kita belum pernah tua. Sedangkan satu orang tua bisa menghidupi 3 sampai 5 orang anak, 5 orang anak tidak bisa menghidupi satu orang tua. Uang orang tua, uang anak bukan uang orang tua. Ya, jadi siapkan untuk masa tua kita. Karena harta hanya titipan, tetapi kalau anak-anak sudah punya keluarga kecilnya, kita harus punya penghasilan. Jadi lebih bagus tangan di atas, jangan tangan di bawah. Karena anak-anak kita memiliki keluarga kecilnya, punya tanggung jawab sendiri, jangan sampai kita merepotkan anak-anak kita. Oke? Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sebelum acara di akhir ini, mungkin Bang Arjun kita dokumentasi, dibuat kita Siap, foto siap. selfie bagi Bapak Ibu semuanya. Tolong open cam ya. Yang belum open cam mau sukses apa enggak? Kalau mau sukses pasti dibuka. Nah, lo, ayo mau sukses buka kamera. Oke. Bapak Ibu buka kamera, senyum yang manis, yang ganteng, yang cantik-cantik, yang bohai-bohai. Ayo, Pak Surasa Bang Ardi. dulu. Pak Suroso senyumnya yang lebar, yang menawan ya. Iya, Oke. fans saya banyak banget di Bali. Fans saya Pak Oke, Bang Surasa Ardi. paling banyak di Bali. Bang Ardi silakan yang membuat foto ya. Saya serahin ke Bang Arjun. Pak Adi Ilianto, fansnya dari Bali banyak banget loh Pak Adi. Ayo Pak, on cam Pak. Ayo silakan Ayo. silakan Ibu Bang Rama. buat foto Bang. Ayo buat foto ya. Ya, Oke. 1, 2, Dihitung ya, 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 Pak Surasa senyumnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Pak Surasa Oke. tanggal 21 Pak. Ini please Bapak terlalu banyak di sini Pak. Bu Hanin, terima kasih Bu Hanin. Testimoninya Oke, bagus terima banget kasih Pak. banyak Bapak Ibu semuanya. Love you. Ya. Muah. Thank you. Kita sekarang jadi Bang Toyib. Bang Toyib ya. Pokoknya kita nyanyi bareng-bareng semuanya.